Bersama Mas Nusron Wahid dalam DBS To The Point. Mas Nusron, ini adalah statement dari Sekjen PDIP, Mas Hasto Kristianto dalam beberapa waktu lalu. Tentu saja dinamika tetap terjadi dan pertemuan yang dilakukan terakhir ketika Pak Ahok berkunjung ke kantor PDI Perjuangan dan menyatakan niatnya untuk bersama-sama dengan Pak Jarod Saiful Hidayat itu merupakan bagian dari momentum politik untuk proses pengerucutan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Namun hingga saat ini DPP Partai belum mengambil keputusan terkait dengan pasangan calon tersebut. Ada batas waktunya nggak Pak? Oh tentu ada. Kalau berdasarkan mekanisme KPU kan pendaftaran dilakukan pada tanggal 21 sampai 23 September. Sehingga dipastikan ada momentum politik sebelum tanggal-tanggal tersebut bagi partai untuk mengambil keputusan. Ada momentum-momentum politik yang akan terjadi dari tanggal sekarang sampai tanggal 21-23 September, Mas Nusron. Ya. Dan sebagai ketua tim sukses, ya, apa yang Anda duga momentum-momentum itu? Kan yang ditunggu adalah dukung atau tidak kan? Ya. Usung atau tidak? Mungkin saya akan menduga masih akan ada gerakan-gerakan politik terutama dari lawan-lawan Ahok untuk melakukan penetrasi di dalam internal PDIP. Oh, jadi ada gerakan politik lawan-lawan Ahok untuk melakukan penetrasi ke dalam PDIP. Sebetulnya kan kalau saya boleh berpendapat, partai-partai politik yang lain ini kan dalam tanda petik sudah minder. Sehingga hanya bergantung dan mencoba menunggu membangun front bersama, di mana front itu kekuatannya adalah PDIP. Dan kenapa PDIP yang diajak? Karena PDIP ini menarik. Kalau ada PDIP berarti ingin menarik front bersama yang dikomandani oleh PDIP untuk melawan Ahok. Dan kenapa PDIP? Karena PDIP itu dianggap mempunyai basis massa pemilih yang kelas menengah bawah. Faktanya sebetulnya kan di luar PDIP masih ada sejumlah koalisi partai yang bisa mengusung calon yang lain, bukan? Masih. Dan itu kalau mau jalan bisa jalan sendiri, bukan? Ya, tapi buktinya sampai hari ini masih mencoba berharap. Buktinya sampai hari ini masih mencoba berharap. Contoh, sebetulnya kan kalau memang teman-teman itu tidak minder dan tidak bergantung dengan PDIP, ya sudah, umumin aja. Koalisi 3 partai, kemudian PDIP menjadi entitas tersendiri, melawan koalisi yang non 3 partai dan non PDIP itu, katakanlah udah memunculkan simbol dengan calonnya Sandiaga Uno. Tentukanlah wakilnya yang ada di situ. Kenapa masih menunggu PDIP? Mas Nusron, apakah riak-riak yang ada di kader tengah atau elit PDIP ini bagian dari adanya penetrasi itu? Dugaan saya ya. Dugaan? Ya. Yang kedua, di samping memang ada variabel lain, yaitu variabel internal PDIP sendiri, yang teman-teman di level menengah tadi, yang mempunyai hubungan dan trauma yang kurang bagus. Trauma yang kurang bagus terhadap Ahok. Ya, itu yang kemudian mengemuka sebetulnya. Yang mengemuka. Ahok ini kan hubungannya bagus sekali dengan elit PDIP. Tapi kurang bagus di level menengah. Kenapa saya katakan kurang bagus di level menengah? Ya tentunya kondisi lapangan. Tabrakan lapangan. Tabrakan di lapangan. Nah mungkin juga ada di lapangan ini ada perbedaan kepentingan. Dan Ahok tidak mau kompromi pada level tabrakan kepentingan itu. Mas Nusron, kalau melihat begini, biasanya kan gaduh-gaduh gini kan sebuah sinyal tentang sebuah kepentingan di balik itu. Mungkin Anda sudah menyebutnya. Tetapi ada juga sinyal untuk memperlihatkan bargaining politik yang mau diwujudkan dalam proses pencalonan ini. Apa tukar-menukarnya dengan Ahok atau dengan tim sukses Ahok atau apa? Kalau soal bargaining politik itu saya tidak melihat. Saya tidak melihat karena kalau soal bargaining politik di dalam internal PDIP itu kan komando. Oh, itu komando. Komando. Itu komando di tangan Ibu Mega soal bargaining politik. Tapi kalau soal teman-teman di level menengah ini yang masih mencoba berbeda,
Dan itu sah menurut teman-teman PDIP. Itu sah karena itu demokrasi juga, bukan? Demokrasi, dan belum ada keputusan resmi dari Ibu Mega. Saya kira itu karena pengalaman psikologi lapangan. Bagaimana teman-teman itu sering bertabrakan dengan Ahok, dan Ahok bersama Mas Nusron Wahid dalam DBS To The Point. Mas Nusron, kita coba lihat, ini sebetulnya sudah umum sekali diketahui tentang hasil-hasil survei terakhir dan sebelumnya dari elektabilitas Ahok. Hari Ahad lalu, Manilka Research and Consulting merilis survei terbarunya mengenai tingkat keterpilihan tokoh yang masuk Bursa Pilkada Jakarta. Hasilnya, Ahok tetap nomor 1 dengan elektabilitas 43,6%. Di bawahnya ada Tri Risma Harini, Yusuf Mansur, Ridwan Kamil, Yusril Ikhsan Mahendra, dan Sandiaga Uno. Sejak Juli lalu, elektabilitas sang petahana cenderung stagnan di bawah 50%. Ini tampak dari survei Indobarometer, Kedai Kopi, dan Manilka. Dalam survei reguler Populi Center yang digelar April dan Juni lalu, elektabilitas Ahok top of mind sudah di atas 50%. Siapa pasangan calon Ahok juga harus diperhatikan parpol pengusungnya. Masih menurut survei Manilka, jika Ahok duet dengan Heru Budi Purnomo dan melawan Tri Risma Harini, Sandiaga Uno, Ahok Heru unggul tipis. Sementara jika Ahok berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat, duet Ahok Jarod berimbang dengan Risma Sandi. Dua simulasi ini juga mengkonfirmasi fakta yang harus dicamkan. Mayoritas responden masih ragu dengan pasangan yang ditanyakan dalam survei. Mas Nusron, Anda sudah lihat hasil survei ini dan ini sudah termasuk sangat banyak survei yang memperlihatkan Ahok itu naik, lalu kemudian stuck, lalu kemudian turun dari yang terakhir ini. Saya minta komentar pendek saja dari Anda tentang hasil survei ini. Yang pertama, itu biasa dan dinamika dalam proses menuju politik. Naik, turun, naik lagi itu biasa. Namanya juga kurva. Kurva itu selalu ada tren. Nah, kenapa trennya Ahok turun? Karena
tingkat orang yang semula ragu-ragu sudah mulai naik. Tingkat yang semula ragu-ragu mulai naik ya? Mulai naik. Bukan orang swing ke seberang? Tidak. Karena memang belum ada kan? Belum ada. Nah, tetapi saya yakin, kita lihat karakter pemilih di Jakarta itu lebih besar menghendaki pemimpin yang tegas dan punya nyali. Sementara lawan politik tidak punya itu. Oke. Lawan politik ini kan hanya jualan tentang kesantunan. Sebagai berseberangan dengan gaya Ahok yang dianggap tidak santun. Di mana itu dianggap antitesa dari Ahok. Padahal saya melihat tidak itu. Ahok orangnya sangat santun. Kalau ketemu dengan orang yang santun. Sangat santun kalau ketemu dengan orang santun. Ahok akan jauh lebih kasar kalau ketemu dengan penjahat. Jadi tergantung konteks yang dihadapi Ahok ini siapa. Oh, itu ada konteksnya. Ada konteksnya. Ada konteksnya. Dan saya kira di Jakarta ini membutuhkan pemimpin yang model seperti itu. Publik pada akhirnya akan memilih dalam rangka mengatasi Jakarta ini yang tegas. Anda sendiri pernah berkonfrontasi dengan Ahok bukan? Berkali-kali. Berkali-kali. Tapi ketika saya berkali-kali konfrontasi dengan Ahok, sebelum saya ini dijadikan timnya Ahok, tidak pernah menyurutkan dan mengurangi rasa respek saya kepada Ahok. Kenapa? Satu hal yang tidak dimiliki oleh kandidat yang lain selain Ahok. Kan memang belum ada kandidat. Karena belum ada yang lain. Terbukti mampu memberantas segala bentuk kejahatan dan mafia di Jakarta. Mas Nusron, ada hal yang saya amati dan kalau saya tidak katakan juga tidak terasa lengkap. Ada perbedaan yang tampak dalam berbagai gambar. Bagaimana Ahok sekarang berbeda ketika dulu dengan Jumawanya merasa cukup maju melalui jalur perseorangan, melalui teman Ahok, dan sekarang ketika dia harus terikat pada partai dan kemudian bahkan harus mencari partai tambahan, khususnya PDIP untuk melengkapi 3 partai yang sekarang Golkar, Hanura dan Nasdem. Bagaimana Anda menerangkan tentang model kondisi seperti ini, bargaining yang terlihat seperti ini? Saya melihat Ahok tidak terikat dengan partai politik. Karena partai politik 3 ini yang mendukung dan mengusung Ahok tidak melakukan proses perikatan. Kita yang di partai politik menginginkan Ahok adalah ya Ahok itu. Tidak. Ahok adalah Ahok yang itu. Ahok yang itu. Tidak perlu dipoles harus Golkar, tidak dipoles harus Nasdem, harus Hanura, tidak. Jadi original. Original Ahok. Karena kita di partai politik memahami seorang politisi yang baik adalah
Bersama Mas Nusron Wahid dalam DBS To The Point. Mas Nusron, ini adalah statement dari Sekjen PDIP, Mas Hasto Kristianto dalam beberapa waktu lalu. Tentu saja dinamika tetap terjadi dan pertemuan yang dilakukan terakhir ketika Pak Ahok berkunjung ke kantor PDI Perjuangan dan menyatakan niatnya untuk bersama-sama dengan Pak Jarod Saiful Hidayat itu merupakan bagian dari momentum politik untuk proses pengerucutan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Namun hingga saat ini DPP Partai belum mengambil keputusan terkait dengan pasangan calon tersebut. Ada batas waktunya nggak Pak? Oh tentu ada. Kalau berdasarkan mekanisme KPU kan pendaftaran dilakukan pada tanggal 21 sampai 23 September. Sehingga dipastikan ada momentum politik sebelum tanggal-tanggal tersebut bagi partai untuk mengambil keputusan. Ada momentum-momentum politik yang akan terjadi dari tanggal sekarang sampai tanggal 23 September, Mas Nusron. Ya. Dan sebagai ketua tim sukses, ya, apa yang Anda duga momentum-momentum itu? Kan yang ditunggu adalah dukung atau tidak kan? Ya. Usung atau tidak? Mungkin saya akan menduga masih akan ada gerakan-gerakan politik, terutama dari lawan-lawan Ahok, untuk melakukan penetrasi di dalam internal PDIP. Oh, jadi ada gerakan politik lawan-lawan Ahok untuk melakukan penetrasi ke dalam PDIP. Sebetulnya kan kalau saya boleh berpendapat, partai-partai politik yang lain ini kan dalam tanda petik sudah minder, sehingga hanya bergantung dan mencoba menunggu membangun front bersama, di mana front itu kekuatannya adalah PDIP. Dan kenapa PDIP yang diajak? Karena PDIP ini menarik. Kalau ada PDIP berarti ingin menarik front bersama yang dikomandani oleh PDIP untuk melawan Ahok. Dan kenapa PDIP? Karena PDIP itu dianggap mempunyai basis massa pemilih yang kelas menengah bawah. Faktanya sebetulnya kan di luar PDIP masih ada sejumlah koalisi partai yang bisa mengusung calon yang lain, bukan? Masih. Dan itu kalau mau jalan bisa jalan sendiri, bukan? Ya, tapi buktinya sampai hari ini masih mencoba berharap. Buktinya sampai hari ini masih mencoba berharap. Contoh, sebetulnya kan kalau memang teman-teman itu tidak minder, sang petahana cenderung stagnan di bawah 50%. Ini tampak dari survei Indobarometer, Kedai Kopi, dan Manilka. Dalam survei reguler Populi Center yang digelar April dan Juni lalu, elektabilitas Ahok top of mind sudah di atas 50%. Siapa pasangan calon Ahok juga harus diperhatikan parpol pengusungnya. Masih menurut survei Manilka, jika Ahok duet dengan Heru Budi Purnomo dan melawan Tri Risma Harini, Sandiaga Uno, Ahok Heru unggul tipis. Sementara jika Ahok berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat, duet Ahok Jarod berimbang dengan Risma Sandi. Dua simulasi ini juga mengkonfirmasi fakta yang harus dicamkan. Mayoritas responden masih ragu dengan pasangan yang ditanyakan dalam survei. Mas Nusron, Anda sudah lihat hasil survei ini dan ini sudah termasuk sangat banyak survei yang memperlihatkan Ahok itu naik, lalu kemudian stuck, lalu kemudian turun dari yang terakhir ini. Saya minta komentar pendek saja dari Anda tentang hasil survei ini. Yang pertama, itu biasa dan dinamika dalam proses menuju politik. Naik, turun, naik lagi itu biasa. Namanya juga kurva. Kurva itu selalu ada tren. Nah, kenapa trennya Ahok turun? Karena tingkat orang yang semula ragu-ragu sudah mulai naik. Tingkat yang semula ragu-ragu mulai naik ya? Mulai bukan naik. Orang swing ke seberang? Tidak. Karena memang belum ada kan? Belum ada. Nah, tetapi saya yakin, kita lihat karakter pemilih di Jakarta itu lebih besar menghendaki pemimpin yang tegas dan punya nyali. Sementara lawan politik tidak punya itu. Lawan politik ini kan hanya jualan tentang kesantunan. Sebagai berseberangan dengan gaya Ahok yang dianggap tidak santun. Di mana itu dianggap antitesa dari
Ahok. Padahal saya melihat tidak itu. Ahok orangnya sangat santun. Kalau ketemu dengan orang yang santun. Sangat santun kalau ketemu dengan orang santun. Ahok akan jauh lebih kasar kalau ketemu dengan penjahat. Jadi tergantung konteks yang dihadapi Ahok ini siapa. Oh, itu ada konteksnya. Ada konteksnya. Ada konteksnya. Dan saya kira di Jakarta ini membutuhkan pemimpin yang model seperti itu. Publik pada akhirnya akan memilih dalam rangka mengatasi Jakarta ini yang tegas. Anda sendiri pernah dan tidak bergantung dengan PDIP. Ya sudah, umumin aja. Koalisi 3 partai, kemudian PDIP menjadi entitas tersendiri, melawan koalisi yang non 3 partai dan non PDIP itu, katakanlah udah memunculkan simbol dengan calonnya Sandiaga Uno. Tentukanlah wakilnya yang ada di situ. Kenapa masih menunggu PDIP? Mas Nusron, apakah riak-riak yang ada di kader tengah atau elit PDIP ini bagian dari adanya penetrasi itu? Dugaan saya ya. Dugaan? Ya. Yang kedua, di samping memang ada variabel lain, yaitu variabel internal PDIP sendiri, yang teman-teman di level menengah tadi, yang mempunyai hubungan dan trauma yang kurang bagus. Trauma yang kurang bagus terhadap Ahok. Oh ya, itu yang kemudian mengemuka sebetulnya. Yang mengemuka. Ahok ini kan hubungannya bagus sekali dengan elit PDIP, tapi kurang bagus di level menengah. Kenapa saya katakan kurang bagus di level menengah? Ya tentunya kondisi lapangan, tabrakan lapangan. Tabrakan di lapangan. Nah mungkin juga ada di lapangan ini ada perbedaan kepentingan, dan Ahok tidak mau kompromi pada level tabrakan kepentingan itu. Mas Nusron, kalau melihat begini, biasanya kan gaduh-gaduh gini kan sebuah sinyal tentang sebuah kepentingan di balik itu. Mungkin Anda sudah menyebutnya. Tetapi ada juga sinyal untuk memperlihatkan bargaining politik yang mau diwujudkan dalam proses pencalonan ini. Apa tukar menukarnya dengan Ahok atau dengan tim sukses Ahok atau apa? Kalau soal bargaining politik itu saya tidak melihat. Saya tidak melihat karena kalau soal bargaining politik di dalam internal PDIP itu kan komando. Oh, itu komando. Komando. Itu komando di tangan Ibu Mega soal bargaining politik. Tapi kalau soal teman-teman di level menengah ini yang masih mencoba berbeda, dan itu sah menurut teman-teman PDIP. Itu sah karena itu demokrasi juga, bukan? Demokrasi, dan belum ada keputusan resmi dari Ibu Mega. Saya kira itu karena pengalaman psikologi lapangan. Bagaimana teman-teman itu sering bertabrakan dengan Ahok, dan Ahok konfrontasi dengan Ahok, bukan? Berkali-kali. Berkali-kali. Tapi ketika saya berkali-kali konfrontasi dengan Ahok, sebelum saya ini dijadikan timnya Ahok, tidak pernah menyurutkan dan mengurangi rasa respek saya kepada Ahok. Kenapa? Satu hal yang tidak dimiliki oleh kandidat yang lain selain Ahok. Kan memang belum ada kandidat. Karena belum ada yang lain. Terbukti mampu memberantas segala bentuk kejahatan dan mafia di Jakarta. Mas Nusron, ada hal yang saya amati dan kalau saya tidak katakan juga tidak terasa lengkap. Ada perbedaan yang tampak dalam berbagai gambar. Bagaimana Ahok sekarang berbeda ketika dulu dengan Jumawanya merasa cukup maju melalui jalur perseorangan, melalui teman Ahok, dan sekarang ketika dia harus terikat pada partai dan kemudian bahkan harus mencari partai tambahan, khususnya PDIP, untuk melengkapi 3 partai yang sekarang Golkar, Hanura, dan Nasdem. Bagaimana Anda menerangkan tentang model kondisi seperti ini, bargaining yang terlihat seperti ini? Saya melihat Ahok tidak terikat dengan partai politik.
Karena partai politik 3 ini yang mendukung dan mengusung Ahok tidak melakukan proses perikatan. Kita yang di partai politik menginginkan Ahok adalah ya Ahok itu. Tidak. Ahok adalah Ahok yang itu. Ahok yang itu. Tidak perlu dipoles, harus Golkar, tidak dipoles harus Nasdem, harus Hanura, tidak. Jadi original. Original Ahok. Karena kita di partai politik memahami seorang politisi yang baik adalah bersama Mas Nusron Wahid dalam DBS To The Point. Mas Nusron, kita coba lihat, ini sebetulnya sudah umum sekali diketahui tentang hasil-hasil survei terakhir dan sebelumnya dari elektabilitas Ahok. Hari Ahad lalu, Manilka Research and Consulting merilis survei terbarunya mengenai tingkat keterpilihan tokoh yang masuk Bursa Pilkada Jakarta. Hasilnya, Ahok tetap nomor 1 dengan elektabilitas 43,6%. Di bawahnya ada Tri Risma Harini, Yusuf Mansur, Ridwan Kamil, Yusril Ikhsan Mahendra, dan Sandiaga Uno. Sejak Juli lalu, elektabilitas